Angkatan 10 Kabupaten Seluma. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi, yang mana terdiri dari observasi, kemudian ada coach dan coaching. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dedi Ardansa bertindak sebagai observer. Kemudian di sebelah saya ada Pak Agus Susanto bertindak sebagai coach. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ibu Sotriani bertindak sebagai coach. Nah, demikian Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah luar biasa. Gimana perjalanannya tadi dari rumah ke sini Pak Agus? Lancar? Alhamdulillah itulah yang luar biasa. Ada macet di jalan tadi. Iya, tapi semuanya bisa dijalani akhirnya sampai dengan tujuan ya Pak Agus. Tetap semangat. Semangat ya. Sesuai dengan jargon anak muda sekarang, menyala. Menyala. Kalau kita guru, menyala Pak Guru. Ya gitu ya Pak Agus. Jadi sebelum kita melaksanakan praktik coaching Pak Agus, ini ada beberapa pertanyaan pada Pak Agus sebagai coach yang ingin saya tanyakan sebelum kegiatan coaching nanti dimulai. Yang pertama ingin saya tanyakan, dari kegiatan coaching dan saya sebagai observer yang nantinya mengobservasi kegiatan coachingnya, apa yang Bapak harapkan dari kegiatan kita nanti? Yang saya harapkan nanti setelah saya melakukan coaching dengan adanya supervisi ini ya Pak jadi saya harapkan tuh nanti memberikan tanggapan atau umpan balik atau penguatan terhadap apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian sudah mendengarkan secara aktif atau belum, dan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum. Bagus sekali ya, harapan kita semoga harapan tadi bisa tercapai dari kegiatan kita nantinya ya bagus. Kemudian secara lebih spesifik lagi, kira-kira kompetensi apa yang Bapak Agus kembangkan nanti dari kegiatan coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya dalam kegiatan coaching nanti saya yaitu yang lebih spesifik itu adalah yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baiklah Pak Agus, nanti saya akan mengamati kegiatan coaching yang dilakukan sebagai untuk penilaiannya nanti saya sampaikan. Saya akan mengamati yang pertama kompetensi yang Bapak nanti lakukan, apakah sudah kelihatan mengenai pertanyaan berbobot tadi ya Pak. Kemudian apakah dalam praktik coachingnya nanti sudah sesuai dengan alur kita ya Pak. Kemudian dengan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bagus. Demikian yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya silakan Bapak Agus dan Ibu Sotri mempraktikkan percakapan coaching. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kantong sehat Bu? Sehat nggak Bu kantongnya Bu? Belum sehat kalau kantong hari ini. Disehatkan Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Ya, semangat. Oke. Terima kasih ya Bu Ustaz sudah meluangkan siang hari ini. Saya akan melakukan coaching terhadap Bu Ustaz ya. Di sini tadi Bu Ustaz sudah menghubungi saya nih, kemarin sudah menghubungi saya minta di coaching sama saya nih. Ya. Oke, kayaknya Bu Ustaz ada yang ingin diobrolin sama saya nih. Oke, apa nih yang Bu Ustaz mau obrolin sama saya? Ya ini Pak Agus, mungkin ada kendala sedikit ya, di mana minggu depan kan anak-anak ini mulai mengikuti semesteran akhir ya. Terus ada peserta didik ini yang jarang masuk sekolah nih Pak Agus. Dia itu kalau di waktu mau semesteran dia mau masuk, akan tetapi pada waktu pembelajaran setiap harinya dia jarang sekali masuk Pak Agus. Jadi yang mau diobrolin kita hari ini itu Ustaz
ada peserta didik ibu itu yang kalau mau semesteran masuk, tapi kalau pembelajaran setiap hari itu jarang masuk atau bahkan tidak masuk kayak gitu ya, Bu. Sebelumnya saya tanya nih, keinginan Bu Sos dalam percakapan ini tuh inginnya seperti apa Bu Sos? Saya ingin sekali peserta didik saya itu setiap harinya itu mengikuti mata pelajaran Pak, supaya dia tidak ketinggalan. Jangan di waktu mau semesteran dia masuk, akan tetapi pada hari-hari yang pembelajarannya dia nggak masuk Pak. Oke. Jadi intinya dari yang percakapan kita nanti ini khusus tuh mendapatkan solusi bagaimana peserta didik ibu itu bisa masuk setiap hari dalam pembelajaran. Iya, Pak. Oke. Ini Bu Sos, kira-kira tuh idealnya itu seperti apa sih murid itu biar bisa masuk sekolah mengikuti pelajaran? Ini ya Pak, mungkin kendala kami di sini banyak peserta didik yang jarang masuk sekolah, apalagi kalau peserta didik saya ini saya sudah secara langsung mendatangi rumahnya, serta sudah berbicara kepada orang tuanya. Peserta didik ini karena sudah mulai agak dewasa, dia itu mencari duit sendiri. Jadi dia mungkin daripada belajar sekolah. Makanya pada waktu mau semesteran dia mau ikut, akan tapi pada pembelajaran setiap harinya dia nggak mau ikut karena katanya lebih baik saya mencari uang. Oke. Kira-kira langkah-langkah yang seperti apa nih yang Ibu Sos sudah lakukan atau yang ingin lakukan? Yang pertama itu Pak, walaupun peserta didik saya ini tidak masuk setiap harinya, saya itu sudah membuat LKPD ya Pak, di mana setiap seminggu sekali saya sendiri yang mendatangkan LKPD itu ke rumahnya. Setelah seminggu peserta didik itu mengumpulkan kembali ke sekolah, terus minggu yang akan datang saya antarkan lagi, dia kembalikan lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sudah membicarakan ini kepada orang tuanya agar peserta didik tersebut masuk setiap hari. Orang tuanya pun sudah membicarakan secara langsung kepada peserta didik. Tapi ya itulah peserta didik tersebut dia tetap mau mencari uang katanya. Akan tetapi dia tetap mau sekolah, pada saat semesteran dia mau ikut semesteran Pak. Tapi alhamdulillah kalau masalah LKPD Pak, dia selalu mengumpulkan LKPD itu setiap hari Jumat dia mengembalikan lagi. Terus dia mau pulang, saya mengasih LKPD untuk minggu yang akan datang. Itu yang langkah yang sudah Ibu lakukan ya. Kira-kira dengan langkah seperti itu, menurut Ibu, apakah langkah-langkah itu sudah efektif selama ini atau masih ada yang ingin ditingkatkan lagi? Kalau masalah efektif mungkin sudah, tapi belum sepenuhnya Pak. Saya menginginkan peserta didik saya itu datangnya setiap hari Pak, biar pembelajarannya lebih efektif lagi, biar sama dengan peserta didik yang lainnya Pak. Oke, jadi intinya tadi Bu Sos menginginkan peserta didik itu aktif dalam pembelajaran. Nah, kira-kira ada nggak Bu Sos langkah lain yang ingin Ibu Sos terapkan agar peserta didik itu bisa mengikuti pembelajaran setiap hari? Kalau saya berbicara langsung kepada peserta didik ini, mungkin dia banyak faktor ya Pak, ya. Mungkin kekurangan perekonomian di dalam keluarganya sehingga dia membantu keluarganya. Tapi saya sudah karena dia iming-iming ya Pak ya, iming-iming dia itu ingin sekali. Kalau dulu kami sering kalau masalah pakaian sering dibantu, mungkin sekarang enggak lagi terbantu ke sana. Sekarang lagi saya akan
untuk memberikan motivasi kepada peserta didik, kami akan memberikan peserta didik ini apa ya namanya, kalau masalah baju, karena dia kurang mampu, kami akan berusaha dengan guru untuk mengumpulkan sumbangan supaya peserta didik tersebut bisa membeli baju seragam seperti peserta didik yang lainnya. Nah, dia bersemangat sekali. Peserta didik tersebut yang jarang masuk karena mendengar itu dia sudah mulai mau masuk sekolah, karena dia terpikir ya mungkin dirinya merasa tidak seperti peserta didik yang lainnya, mungkin pakaiannya dia seragam ada, mungkin dia enggak, sepatu mungkin itu juga sepatu, tas. Jadi saya bersepakat kepada rekan-rekan yang lain untuk memberikan walaupun kami sumbangan sedikit untuk membelikan dia baju seragam supaya untuk motivasi peserta didik tersebut bisa kembali mengikuti pembelajaran di sekolah dengan aktif. Jadi yang ingin Ibu lakukan rencananya itu biar peserta didik itu aktif, karena di sini Ibu sudah menemukan nih masalahnya apa, mengapa mereka tidak mau masuk, dan kayak gitu tadi dari ekonomi ya Bu ya. Jadi Ibu akan inisiatif untuk penggalangan dana, untuk agar disumbangkan ke anak tersebut biar semangat lagi untuk ikut pembelajaran. Oke, bagus sekali untuk Bu Sos. Rencananya kapan nih mau dilaksanakan Bu Sos? Mungkin rencana kami akan berjalan setelah pendalaman tersebut sudah berjalan kepada rekan-rekan sejawat, sudah mengumpulkan dana yang kami sepakati, terus kami akan memberikan dana tersebut untuk peserta didik langsung untuk memberikan seragam sekolahnya mungkin minggu-minggu ini Pak. Jadi minggu ini akan dilaksanakan ya rencananya ya Ibu Lis ya. Jadi siapa ini yang dibutuhkan dalam membantu Bu Lis agar peserta didik itu bisa masuk setiap harinya nanti? Yang pertama pada sekolah, terus rekan sejawat, terus yang paling utama itu kepada kedua orang tuanya Pak. Kami sudah berkomunikasi dengan orang tuanya agar peserta didik tersebut tetap bersekolah atau mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Jadi Bu Lis, Bu Sos akan melakukan membutuhkan bantuan dari rekan semua yang ada di sekolah ini ya. Oke, rencananya sudah akan dilaksanakan Ibu juga ya khusus ya. Jadi dari perbincangan kita ini Bu Sos, apa sih yang Ibu Sos peroleh dari perbincangan kita hari ini? Terima kasih Pak Agus. Mungkin selama ini saya sudah merasa bingung menghadapi peserta didik saya yang jarang sekali masuk ini. Dengan obrolan kita ini saya sudah menemukan solusi ya, bagaimana cara mengaktifkan peserta didik kembali untuk sekolah mengikuti pembelajaran di sekolah. Ibu sudah menemukan solusi dari apa yang kemarin masih buntu gitu ya Bu Sos ya. Oke Bu Sos. Saya tunggu kabar baiknya nih Bu Sos, pelaksanaannya, dan kabar baiknya murid tersebut hadir di sekolah seperti biasa dalam pembelajaran dan itu Bu Sos ya. Saya tunggu kabar baiknya dan tetap semangat Bu Sos untuk melaksanakan dan mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan Bu Sos, dan bagaimana nantinya murid tersebut bisa aktif belajar dalam sehari-hari khususnya. Jadi Bu Sos juga boleh menghubungi saya lagi ketika nanti ternyata kegiatan Bu Sos, rencana Bu Sos itu di tengah jalan ada kendala, nanti boleh menghubungi saya lagi. Kalau butuh coaching dari saya siap untuk memberikan bantuan coaching kepada Bu Sos. Terima kasih Bu Sos untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini ya Bu Sos ya. Sudah
banyak sekali ide-ide atau langkah yang akan Ibu Sos lakukan. Tetap semangat ya Bu Sos ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Pak Agus dan Ibu Sotri tadi sudah mempraktikkan praktik coaching dalam supervisi ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal hasil dari pengamatan saya. Ya. Tapi sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya sampaikan apresiasi bahwa pelaksanaan praktik coaching tadi sudah luar biasa. Itu selamat Ibu sudah bisa melakukan praktik coaching sebagaimana baiknya ya, sudah nampak alurnya ceritanya, kemudian suasana obrolannya sudah nyaman, bagus, sehingga bisa mencapai atau bisa terselesaikan apa solusi dari masalah yang dibahas tadi. Nah, kemudian untuk Pak Agus sebagai coach, saya ingin menanyakan bagaimana menurut Bapak dari praktik yang dilakukan tadi? Menurut saya dari praktik yang saya lakukan tadi coaching, yaitu karena tadi kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya sudah melakukannya sesuai dengan alur cerita dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan, mengidentifikasi, menanyakan tujuannya apa kita dalam diskusi ini atau coaching ini. Kemudian saya menanyakan, mengidentifikasi masalahnya itu seperti apa dan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa, kemudian rencananya seperti apa dan tanggung jawabnya seperti apa. Jadi sudah saya lakukan sesuai dengan kalau menurut saya sudah sesuai dengan tadi yang ingin saya kembangkan. Iya, benar sekali Pak Agus. Sesuai dengan yang saya amati ya dari kegiatan praktik coaching tadi, semua alur ceritanya sudah nampak ya Pak Agus. Mulai dari yang pertama itu menyampaikan tujuan. Nah, tadi coachingnya sudah tersampaikan apa tujuan yang ingin dicapai dari obrolan ini. Nah, dari pertanyaan Pak Agus sudah disampaikan oleh coachingnya apa tujuan dari obrolan praktik coaching ini. Kemudian langkah yang kedua, Pak Agus tadi sudah melakukan identifikasi ya, sudah menanyakan bagaimana kondisi idealnya dari permasalahan itu. Kemudian menanyakan apa penyebab masalahnya. Setelah disampaikan apa penyebabnya, kemudian Pak Agus juga menanyakan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan selama ini. Nah, dan ternyata langkah-langkah itu belum optimal ya, sehingga masih ada beberapa hal yang ingin dilakukan. Nah, itu Bapak Agus tanyakan di langkah selanjutnya di rencana aksi ya. Nah, Pak Agus sudah menanyakan apa rencana selanjutnya. Setelah langkah-langkah yang sudah dilakukan itu ternyata belum optimal, apa langkah selanjutnya, apa rencana selanjutnya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa untuk rencananya akan menghimpun sumbangan dari rekan guru ya, agar itu bisa bersemangat mengikuti pembelajaran lagi. Kemudian langkah yang terakhir itu tanggung jawab. Nah, Pak Agus juga sudah menanyakan tanggung jawab dari coachingnya, kira-kira kapan rencana itu akan diimplementasikan atau dilaksanakan ya. Nah, mengenai alur kita saya rasa sudah ada semua, sudah sangat bagus. Kemudian prinsip yang dikembangkan dalam kegiatan coaching tadi saya rasa sudah bagus. Ada prinsip penyertaan, bagaimana hubungan Bapak Agus dan Ibu Sotri sebagai coach dan coach sudah baik hubungannya, bisa ngobrol dengan nyaman. Kemudian kreatif, nah, Bapak Agus kreatif mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang disampaikan Ibu Sotri. Pak Agus bisa nyambung dengan pertanyaan selanjutnya sehingga bisa tergali lebih dalam masalah yang disampaikan. Kemudian juga Pak Agus sudah memaksimalkan potensi yang ada, yang harusnya sudah dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan baik. Kemudian sesuai kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, Pak Agus ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, tadi dari kegiatan praktik coachingnya saya lihat sudah sangat bagus, sudah ada Pak Agus memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian pertanyaan berbobot sehingga masalah-masalahnya sehingga sampai kepada solusinya bisa tersampaikan dengan baik oleh coachingnya ya. Coachingnya juga mengerti apa pertanyaan oleh coachnya, bisa menjawab dan menyampaikan gagasan-gagasannya. Jadi menurut saya itu yang bisa saya sampaikan dari pengamatan saya tadi.
Selanjutnya, bagaimana tanggapan Pak Agus mengenai pengamatan-pengamatan yang saya sampaikan tadi? Tanggapan saya atas pengamatan yang Bapak sampaikan, saya sudah cukup puas, tapi insya Allah tetap akan saya kembangkan lagi, dan saya akan membiasakan lagi untuk kegiatan coaching. Jadi biar nanti masukan dari Pak Dedi, kemudian kegiatan coaching ini bisa lebih nanti lebih leluasa lagi untuk memecahkan masalah-masalah rekan-rekan kami yang mungkin ada terkendala dalam lingkungan sekolah dan mengajar. Oh iya, benar sekali Pak Agus, saya sependapat dengan Pak Agus. Ada kata-kata bahwa kita itu harus selalu belajar ya Pak Agus, agar bagaimana kita ke depannya lebih baik lagi dari yang kita lakukan. Kita jangan berpuas diri apa yang kita capai sekarang ya, kita harus selalu belajar agar lebih baik ke depannya. Nah, terakhir ini Pak Agus, dari kegiatan ini yang ingin saya tanyakan, kompetensi selanjutnya apa kira-kira yang ingin Bapak Agus kembangkan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya masih semuanya ingin saya kembangkan sih. Contohnya walaupun tadi sudah saya laksanakan kayak mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga sesuai dengan alur kita. Tetap ingin saya kembangkan lebih mendalam lagi dengan cara membiasakan saya untuk melakukan coaching terhadap teman-teman seprofesi saya. Iya, baik, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Agus ya. Semoga nanti bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan dengan lebih baik lagi ya Pak Agus. Nah, ini kemudian ada satu lagi. Apa yang kira-kira bisa kita ambil hikmahnya atau pelajaran dari kegiatan kita hari ini Pak Agus? Yang bisa saya ambil hikmahnya dengan adanya kegiatan observasi ketika saya melakukan coaching dengan rekan sejawat saya, di sini ada yang bisa memberikan masukan, kemudian bisa memberikan tanggapannya, apakah coaching saya lakukan sudah baik atau masih perlu perbaikan lagi, sehingga dengan adanya observasi ini saya nanti bisa tahu mana yang harus saya kembangkan dan mana yang harus saya lakukan. Bagus sekali. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari kegiatan hari ini ya Bapak Ibu. Mungkin saya rasa sampai di sini kegiatan praktik kita. Ya, saya sebagai observer mohon maaf bila dalam penyampaian tadi ada salah-salah ya Bapak Ibu, ada yang kurang berkenan. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan kepada Bapak Agus sebagai coach dan Ibu Sotriani sebagai coach ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah praktik demonstrasi coaching dalam supervisi yang kami lakukan. Semoga apa yang kami lakukan tadi bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran kita ke depannya agar lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.